Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 demikian. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Saudara-saudara sekalian, kalimat haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud memberitahu kita bahwa semua yang sudah dinubuatkan dalam kitab suci pasti digenapi dengan sempurna. Sebab sekalipun hal tersebut diucapkan oleh seorang manusia, dalam hal ini adalah Daud, sebenarnya yang menginspirasi dia adalah Roh Kudus. Namun bukan berarti orang yang menggenapi nubuat itu dalam hal ini adalah Yudas, hanya pasif seperti halnya wayang di tangan sang dalang. Sebab semua orang termasuk Yudas diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang dikaruniai kehendak bebas untuk memilih taat kepada Allah atau menuruti keinginan sendiri. Pada kenyataannya, sebelum Yudas melaksanakan niatnya yang jahat itu, Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengingatkan dia. Tetapi Yudas tetap mengeraskan hati. Sampai akhirnya, Injil Yohanes 13 ayat 27 mencatat bahwa Yudas kerasukan iblis. Dan Tuhan Yesus pun berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Dan Yudas pun pergi kepada para imam menjual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Dengan kata lain, bukan Tuhan yang sengaja menciptakan Yudas sebagai orang jahat, tetapi dia sendiri yang memilih untuk berbuat jahat dan terus mengeraskan hati. Tuhan hanya menggunakan kejahatan Yudas untuk menggenapi janji keselamatan bagi umat manusia. Saudara, kita semua adalah orang berdosa yang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Jika kita tidak waspada dan membuka pintu sedikit saja bagi dosa, maka dosa akan menyerbu dan menguasai seluruh aspek hidup kita, membutakan mata dan menulikan telinga hati kita, sehingga tanpa kita sadari, kita sudah diperbudak olehnya. Iblis akan melihatnya sebagai peluang, dan ia akan memperkuat cengkeramannya sampai kita benar-benar hancur. Karena itu, jangan pernah bermain-main dengan dosa dan membuka pintu sekecil apapun baginya. Mari kita mohon Tuhan menolong kita untuk menjaga hati kita tetap kudus di hadapan Allah dan manusia. Jika kita mendapati bahwa di dalam hati kita ada niat jahat, segeralah datang kepada Tuhan. Mengakuinya dengan jujur dan bertobat. Maka kita akan dihindarkan dari kehancuran seperti itu. Amin.